Mungkin sebagian dari Anda sudah lupa kasus Siti Nurjasilah atau lebih dikenal dengan Lisa Face Off. Ini tahun 2006, kasus ini menarik begitu banyak perhatian masyarakat di Indonesia, begitu menggemparkan. Karena dalam kasus ini ada dua hal yang menjadi titik perhatian masyarakat. Yang pertama, di situ ada kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada penyiraman air keras ke wajah sang istri. Kemudian yang kedua, ini adalah tantangan yang menarik bagi ilmu kedokteran di Indonesia saat itu. Sehingga kasus ini menjadi pembicaraan yang tiada hentinya. Nah, bagaimana kabar sang korban, Lisa, yang sampai hari ini mungkin sudah tidak menjadi perhatian kita semua, dan bagaimana peluang dia untuk mendapatkan kemungkinan perawatan lanjutan, dan yang menjadi perhatian lalu selama ini kemana Lisa, ngapain Lisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan mengundang Lisa, tapi sebelum Lisa kita hadirkan di sini, saya akan berbincang dengan salah satu tim ahli di dalam upaya untuk mengembalikan fisik Lisa yang saat itu sudah begitu rusaknya. Nah, saat ini di hadapan saya sudah ada Prof. David. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, Ya. Bang Andi. Terima kasih sudah hadir. Ya. 12 tahun lalu ya. 12 tahun yang lalu kita pernah bertemu di sini. Dan membahas kasus Lisa ya. Betul, betul. Mungkin sebagian dari penonton sekarang ini nggak ngikutin cerita kita dulu. Iya. Bisa jelaskan apa keahlian Anda ini? Ya, jadi 2006 itu berkumpul beberapa sekelompok orang peer group dari bedah mikro di lingkungan bedah plastik berdiskusi terkait dengan kasus-kasus apa, sharing ilmu, kemudian ada beberapa kandidat operasi yang akan bisa kita lakukan operasi, dan Lisa salah satu di antaranya. Okay. Karena dia di poliklinik didapatkan ada keluhan wajah yang tersiram air keras, meliputi seluruh wajah, leher, bahkan sampai sedikit punggungnya. Jadi seluruh wajahnya rusak. Uniknya datang karena nafasnya kurang nyaman. Jadi datangnya bukan karena wajahnya rusak, karena itu sudah bertahun-tahun dirasakan, tapi karena nafasnya kurang. Sehingga terlihatlah satu problema yang kompleks yang harus diatasi. Itu menjadi bahan diskusi kita. Sehingga muncul pada saat itu ada saking luasnya kita berpikir apa ini bisa kita kerjakan. Terpikirlah scapular flap di punggung. Apa itu? Scapular flap itu artinya flap punggung yang lebih besar, karena itu ada rujukan dari Argentina pada saat itu menjadi topik kita. Oh, ini ada orang Argentina bisa total wajah bisa digantikan. Nah, itu menjadi rujukan. Nah, kayaknya Lisa ini bisa ini. Artinya mengambil kulit dari punggung itu. Kulit ya? dari punggung. Okay. Karena punggung sumbernya cukup luas. Jadi wajah itu sepertinya sedikit ya. Mungkin kalau dihitung nggak seperti sejengkal. Tapi begitu dijembreng, itu dari ujung punggung sampai ujung punggung. Jadi waktu Lisa diketahui muncul di klinik karena soal pernafasan, kemudian ini menjadi perhatian dari teman-teman di bedah mikro ini ya. Terus ada keinginan untuk melakukan atau membantu ya Lisa bukan saja untuk pernafasannya, tapi merekonstruksi kembali wajahnya. Iya. Jadi merekonstruksi wajah dengan teknik bedah mikro, kita menggunakan sumber flap dari punggung. Flap itu artinya jaringan yang bisa kita pindahkan. Nah, itu sudah terjadwal. Ya udah, kita akan lakukan scapular flap dengan secara free flap, bedah mikro. Kita jadwalkan bulan tanggal tertentu. Itu di bulan Januari 2006. Dalam proses persiapan timbullah berbagai aspek drama yang akhirnya menjadi kasus ini menjadi menarik perhatian. Dramanya apa itu ya? Jadi kan kita nanya kenapa ini waktu itu, kenapa sebabnya? Pada saat itu hanya dibilang ini kesiram pada saat jalan di suatu gang gelap, nggak tahu siapa yang nyiram. Gitu. Tapi itu
berusaha digali kembali. Jadi akhirnya yang dapat menggali adalah Dr. Nalini yang bisa menguak persoalan-persoalan apa yang di belakangnya. Karena kita nggak menduga sama sekali Dr. pelakunya. Nalini ini adalah yang kita ajak dalam rangka persiapan operasi. Sudah sering hubungan kita dengan psikiater untuk kasus-kasus Dr. luka Nalini bakar. psikiater ya. Dilibatkan. Ya. Baik. Akhirnya memang terkuak, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga lah ya, yang tadinya mungkin disembunyikan. Iya, betul. Nah, berapa banyak dokter ahli atau dokter yang terlibat di dalam kegiatan operasi ini? Sebenarnya awalnya itu hanya peer group, mungkin sekitar 10 sampai 15 orang yang terlibat karena dalam perencanaan operasi. Tapi begitu ini kasus ini menjadi besar, kemudian direktur dan pimpinan daerah, gubernur dalam hari ini juga memberi perhatian, akhirnya kita membentuk tim yang besar, sekitar 50 dokter terlibat dengan berbagai disiplin. Tidak hanya bedah plastik saja, anestesi, psikiater, kemudian tim bedah-bedah yang lain, kepala leher, dan banyak lagi. Sehingga ini betul-betul direncanakan secara cermat karena menjadi perhatian publik. Yang tadinya memang secara rutin, ya ini kita tinggal jadwalkan tanggal sekian, kita timnya siap. Tapi kemudian menjadi perhatian masyarakat. Jadi harus lebih hati-hati. Jadi kita penuh dengan perhitungan dan persiapan yang sangat-sangat matang. Jadi akhirnya melibatkan berapa bidang keahlian itu? Jadi melibatkan mungkin lebih dari 10 ya, lebih dari 10 bidang keahlian, melingkupi bedah sampai radiologi, anestesi, psikiater, dan banyak lagi. Dan itu tidak hanya di Surabaya saja. Teman-teman dari Jakarta, dari UI, dari Bandung, karena keahliannya Universitas Padjadjaran mereka ya. Ya, karena ini tadi peer group multi. Ini berarti lintas sektoral ini ceritanya ya. Tapi dalam kasus yang multi center. Oke. Jadi karena kalau kita lihat ini yang pertama kali ya operasi dengan kondisi seperti itu Lisanya. Ya. Di Indonesia maksudnya. Di Indonesia, ya. Karena memang rujukan kita adalah satu operasi bedah mikro free flap dari Argentina. Dan itu kebetulan ahli-ahli mikro itu sedang berkumpul. Mereka merasa optimis bahwa ini bisa dilaksanakan. Terus dan kemudian itu kasus pertama. Makanya waktu itu cukup terkait istilah kasus pertama saja sudah menjadi suatu kehebohan tersendiri. Karena memang dan klaimnya bukan klaim Surabaya, tapi ini menyangkut Indonesia. Karena ada UI sana, ada Unpad, ada Brawijaya, ada UNER di sana ya, yang ini ego-ego sektoral udah hilang lah ya. Karena ini sekarang membawa bendera Indonesia nih. Betul. Karena seluruh dunia juga melihat ilmu kedokteran ya, melihat apakah dokter-dokter Indonesia punya kemampuan ya. Betul. Untuk melakukan apa istilahnya? Dulu disebut face off ya. Face Tapi off. nanti Anda jelaskan ini apakah ini masuk kualifikasi face off atau bukan. Tapi ada baiknya sekarang kita panggil Lisa ya. Baik. Oke, kalau kita undang Lisa. Lisa, apa kabar? Alhamdulillah. 12 tahun yang lalu ya kita ketemu ya. Kamu nggak kangen sama aku ya? Oke, Lisa silakan duduk. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, jadi senang ya. Terima kasih mau hadir kembali. Setelah 12 tahun lamanya. 12 tahun yang lalu pernah datang ke sini. Datang ke sini ya. Waktu itu aku masih ganteng ya. Iya, saya masih cabi. Oh iya, sekarang udah agak langsing. Iya, agak tirus. Iya. Nah, Lisa, ini udah berapa kali operasi nih ya wajahmu? Udah 18 kali operasi. 18 kali? Iya. Oke. Terus selama ini kamu kemana aja? Saya setelah keluar dari rumah sakit tahun 2014 itu setahun magang bekerja, tapi setelah itu konsen ke UMKM, usaha. Kamu sekarang jadi pengusaha UMKM? UMKM aja. Oke. Nanti kecil-kecilan. Kecil-kecilan gitu. Ya. Apakah masih memungkinkan wajah Lisa ini diperbaiki lagi? Baik,
Prof. David. Ya. Jadi yang pertama kita luruskan dulu face off, karena dulu sempat itu bukan face off, Iya. enggak itu face off, Iya. dan sebagainya. Saya nggak tahu. Jadi pengertian face off itu apa dan apakah Lisa masuk kategori itu? Ya, jadi istilah face off itu muncul karena kebetulan tidak lama dari sebelumnya sudah ada film yang seperti itu. Jadi kenapa keluar istilah face off? Karena biasanya kita merekonstruksi sebagian, misalnya pipinya saja, tapi seluruh wajah ini karena rusaknya harus kita benahi dan harus kita angkat seluruh kulit wajahnya. Dan kita harus mencarikan suatu sumber dari bagian tubuhnya untuk mengganti seluruh jaringan yang kita angkat. Sehingga karena mengganti total dan membuang total, jadi istilahnya waktu itu populer dengan face off, sehingga menempellah kata Lisa face off itu menjadi suatu hal yang dikenal oleh publik. Judul-judul berita semua Lisa face off ya. Oke. Lisa masuk kategori itu atau tidak? Masuk. Oh, masuk kategori itu. Apakah masih memungkinkan wajah Lisa ini diperbaiki lagi? Ya. Nah, itu bagaimana? Ya. Jadi Lisa itu sebenarnya kalau dihitung dari perjalanan kasusnya ini 17 tahun. Jadi waktu diundang KND 2011 itu perjalanan sekitar 5 tahun. Kemudian sekarang 12 tahun kemudian. Jadi memang pesan waktu 2014, waktu mau pulang, Lisa boleh keluar dari rumah sakit dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Waktu itu pesannya, jika Lisa meminta untuk dilakukan prosedur, kita akan siap. Dan memang kita melihat ada PR-PR yang perlu diselesaikan. Karena ini belum dalam pengertian masih ada PR yang perlu diselesaikan. Belum optimal. Belum optimal. Tapi saat itu Lisa dari sisi fisik dan mentalnya memungkinkan untuk dia bersosialisasi. Dan sehingga kita bisa melepas, tapi dengan sampai setahun itu masih kontrol, masih kita lihat evaluasi. Namun ada hikmah diundang KND ini, kita jadi coba menata kembali. Jadi begini, pemikiran kami tim dokter, Lisa nih kalau ketemu di berbagai pameran atau berbagai kegiatan, wah udah mantap anak itu, udah bagus, udah hebat, usaha, bergaul dengan berbagai kalangan. Kita ikut bahagia. Nah, kita bilang, tapi kalau dia minta nanti kita operasi. Nah, dari sisi Lisa, saya udah berusaha, udah banyak melakukan kegiatan. Ini kapan dipanggilnya gitu. Jadi Lisa sendiri masih berkeinginan untuk operasi lagi? Masih. Oke. Sekarang kalau Lisa mau dioperasi itu karena secara fisik masih merasa fungsi-fungsi misalnya tadi kan pernafasan itu belum sempurna, atau karena ingin secara konstruksi wajah ini mau lebih sempurna? Sebenarnya kan ada bagian tertentu yang kayak kurang diperbaiki gitu aja sih. Apa misalnya yang Lisa anggap masih? Daerah-daerah ini kayak gini, terus memang ada keluhan mata agak etropion kayak gitu. Etropion itu apa? Itu agak ketarik. Oh, ketarik ke atas gitu, sehingga nggak bisa terlalu merem gitu? Iya, kebalik gini ke atas gitu, karena kan ini ada jaringan kayak gitu, ada jaringan parut kayak gitu. Jadi memang Itu secara fungsi mengganggu? Ya nggak mengganggu, cuman kan kayak mata ntar takut kayak gimana gitu kan. Memang nggak nyaman sih. Oh, nggak nyaman. Nggak sakit, cuman nggak nyaman kayak gitu. Terus area-area sini kayak gitu mungkin bisa diperhalus atau bagaimana kayak gitu. Gitu. Tunggu, ini udah 18 kali operasi Lisa. Iya. Dan maaf ya, saya kalau ngelihat, saya nggak berani tampilkan ini gambar-gambarnya ya. Nggak semua orang siap, saya nggak siap. Nah, itu kan kesakitan yang luar biasa. Tapi kalau dibilang Lisa, kamu mau operasi lagi? Jawabannya? Mau. Siap. Setelah 18 kali mengalami proses operasi. Iya, ini luar biasa sekali. Mentalnya Seorang luar biasa. Tahun pertama Lisa kita lakukan prosedur, 2006 4 kali operasi, 2007 4 kali operasi, kemudian 2008 2, 2009 2, sampai
mau keluar sekitar 2012-2013 kita udah lakukan operasi itu di sekitar 17-18 kali. 18 kali adalah pembedahan kecil. Jadi menurut saya sangat luar biasa. Dan 7 tahun tinggal di rumah sakit. Ini yang 7 tahun di rumah sakit. Nanti 8 tahun ya. 8 tahun. Astaga, saya 2 hari aja minta keluar. Betul. Oke. Nah, Lisa, ini kan nggak semua orang tahu kasusmu ya. Ini KDRT ya. Iya. Jadi kamu disiram air keras Iya. oleh pasangan hidupmu. Iya. Nah, pada saat itu umurnya tadi 17. Itu 18. Oh, 18. Oke. Pada saat umur 18, kamu mengalami satu peristiwa besar dalam hidupmu, disiram air keras ya. Iya. Nah, tapi kamu baru melapornya itu berapa lama setelah disiram air keras? Baru ke rumah sakit itu umur berapa ya? 22 mungkin ya. Berapa tahun itu? Oh, berarti 3 tahunan mungkin ya. sekitar 3 tahun? Iya. Jadi selama 3 tahun kamu menahan sakit yang luar biasa itu? Bukan, udah nggak sakit sih, cuman kan kayak gimana, nggak nyaman gitu. Kan bekas, luka itu kan kayak mencekram kayak gitu kan. Terus ini hidungnya kan juga lebih kecil banget, cuman satu aja, yang satu kan ketutup. Kayak gitu. Oke, jadi kamu awalnya berusaha menyembunyikan kasus ini ya? Kamu nggak mau terlalu jadi perhatian masyarakat, nggak mau ribut? Pertama sih memang dari sisinya orang tersebut memang menjanjikan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi kan waktu itu kan masih mungkin belum ada uang atau gimana gitu. Jadi masih menunggu-nunggu gitu. Tapi karena waktu itu udah urgent banget, kayak aduh udah nggak bisa nih, terus langsung nggak tahu lah, pokoknya niatnya cuma tanya aja sih waktu itu. Cuma tanya aja gitu, gimana kayak gini, tentang biaya, tentang apa gitu, ke rumah sakit Dr. Sutomo. Gitu. Baik, ini kasusnya kemudian jadi kasus polisi ya? Iya. Dan suamimu akhirnya dihukum penjara ya? Baik, itu masa lalu ya, kita nggak akan ke sana lagi. Tapi saya mau tahu bagaimana Lisa menghadapi masa-masa sulit ya dengan kondisi setelah dioperasi. Iya. Nah, 8 tahun di rumah sakit. Bagaimana Lisa mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi-operasi seperti itu? Apa yang memotivasi Lisa untuk bisa bertahan dan mau dioperasi? Awalnya sih memang keinginan untuk lebih baik atau punya penampilan yang baru, itu memang motivasi awal. Cuman kan waktu itu saya pikir kan nggak sampai sejauh itu, mungkin berapalah kayak gitu. Cuman kan memang ada banyak kendala ya Prof ya. Iya. Gitu. Jadi ya saya sih nggak mikir yang aneh-aneh sih. Cuman ya udah aku jalani, kalau memang udah waktunya saya keluar ya keluar gitu. Baik, ini secara fisik mempersiapkan diri, tapi secara psikis juga ya. Nanti didampingi Dokter Nalini ya, seorang psikiater. Baik, sebelum Lisa lanjutkan ceritanya, kita simak dulu tayangan berikut ini. Belas tahun yang lalu, tepatnya tahun 2006, sosok Siti Nurjazilah atau yang akrab disapa Lisa sempat menjadi sorotan publik setelah dirinya menjalani operasi face off pertama di Indonesia. Lisa diketahui menjalani operasi face off setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2006 lalu oleh sang suami. Dalam tindakan kejinya itu, sang suami sempat menyiram air keras hingga menyebabkan wajah Lisa mengalami luka bakar cukup parah. Lubang hidungnya tertutup akibat siraman air keras itu. Lisa menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya lantaran dia sempat mengalami kesulitan bernafas. Saat itu, Lisa menjadi pasien pertama di Indonesia yang menjalani rekonstruksi wajah. Tahapan demi tahapan dilakukan hingga Lisa akhirnya bisa kembali bernafas dengan normal.
Hingga saat ini, Lisa sudah menjalani kurang lebih 18 kali operasi bedah plastik. Meski memiliki masa lalu yang pilu, kini Lisa telah bangkit menjadi sosok pribadi yang percaya diri serta menjadi pengusaha. Lisa menjalani bisnis perhiasan handmade yang cukup diminati dan laku di pasaran. Ia juga sering mengikuti beberapa seminar serta pameran di berbagai acara. Dan karyanya diapresiasi oleh masyarakat. Karena semangat dan kegigihannya, Lisa pun dipercaya sebagai model yang memakai kebaya Anne Avanti. Lisa mampu membuktikan kalau fisik tidak menghalangi karir dan juga semangatnya dalam berkarya. Tapi berarti kamu kawin muda hari itu ya? Iya, masih Waktu muda. itu ya. Terus kemudian latar belakang pendidikan formalmu apa? Terakhir. Terakhir 2 SMP. Oke. Kamu datang dari keluarga seperti apa secara ekonomi? Ya kalangan biasa lah. Mungkin yang di bawah gitu. Oke, Sederhana. cenderung kurang mampu ya. Iya. Nah, nanti cerita soal bagaimana akhirnya ya. Apa istilahnya, konsep apa yang dipakai untuk menambal atau memperbaiki wajah Lisa dengan tetap mengambil dari punggung ya? Iya. Oke, tapi berbeda dengan yang di Argentina. Sama. Oh, sama? Sama. Tetapi ada yang dibalik begitu-gitu dulu? Oh. Matanya di atas atau... Iya, hanya Stop sampai situ dulu, Iya. nanti ceritanya. Karena sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Lisa pernah nggak berpikir atau merasa, aduh aku nyerah aja deh? Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, Lisa, selama perawatan 8 tahun di rumah sakit, selama itu nggak boleh keluar ya, nggak diizinkan keluar ya? 3 tahun pertama itu nggak pernah. Kan saya harus di ruang isolasi. Terus menerus Jadi ya? harus kayak steril. Ini kayak steril gitu. ya? Iya. Ini kan bukan sesuatu yang semua orang sanggup ya. Betul. Dalam keadaan kita tidak sakit pun dikurung di dalam ruangan, pandemi aja ini Iya, orang-orang udah betul, stres berat. Betul. Nah, Lisa pernah nggak berpikir atau merasa, aduh aku nyerah aja deh? Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Kalau menyerah sih bukan karena saya bosan di situ, tapi karena memang kayak mungkin ada keluhan dari sisi saya yang kurang kan punggung dipindah itu kan kayak perlu adaptasi, itu kan susah banget itu awal-awal. Jadi aku merasa nggak nyaman di bagian punggung sama wajah itu aneh banget. Jadi awal-awal beratnya itu yang di situ. Jadi saya merasa kayak berat sekali tubuh saya, terus kayak bingung untuk tidur kayak gitu, kayak ini wajahnya kayak berat banget kayak gitu, kayak lebih aneh gitu. Jadi tidur nggak nyaman itu ya? Iya, awal-awalnya kayak luar biasa aneh. Jadi kayak udah nggak seperti orang normal yang tubuhnya yang masih tetap kayak gitu. Jadi Itu saya berapa lama baru bisa beradaptasi untuk kemudian sudah lebih nyaman ya, tanda Mungkin kutip? setahunan mungkin. Setahun? Iya. Jadi mengalami perasaan... Kayak bingungan gitu di situ. Tapi kalau rasa sakitnya paling pas waktu habis operasi aja sih. Tapi Itu kan- setelahnya Iya, setelahnya. enggak. Cuman Itu kan fisik ya. Iya, fisik. Tapi psikis gimana? Psikis ya tetap kayak aduh ini kok kayak gini kayak gitu. Terus kok aduh aku kuat nggak ya kayak gitu. Kayak aduh gimana ya. Tapi ya beruntung saya selalu didampingi dokter. Jadi apa-apa itu saya bicarakan, kok kayak gini ya, kok gini ya, ternyata operasinya nggak semudah yang saya pikirkan Bayangkan. di awal gitu. Jadi ternyata diubah-ubah, dipindah-pindah itu yang kayak buat saya bingung sih, kayak nggak nyaman di badan gitu, di wajah gitu. Oke.
gitu ya. Karena para dokter juga, karena ini yang pertama ya, Iya. suka muncul isu di luar sana kelinci percobaan, gitu-gitu macam-macam. Betul. Tapi soal biaya gimana itu dok? Tadi seperti saya sampaikan bahwa ini tadinya peer group akan melakukan operasi, tadinya mungkin akan diperlakukan seperti pasien dengan bantuan jaminan sosial. Jadi rencana seperti itu. Jadi kita akan rencanakan operasi kita dari punggung, kemudian kita lakukan penipisan. Perencanaan semula mungkin sekitar 3-4 kali operasi. Jadi kita tidak terpikir bahwa ada Sampai 18 kali bahkan yang ya. kompleks, kita hadapi satu yang kompleks. Jadi Terus? akhirnya karena ini terbuka ya semua direktur langsung Sutomo bilang pada saat itu, lakukan yang terbaik, nggak usah mikir biaya. Udah, gubernur juga mendukung. Terus waktu itu juga Menteri Kesehatan Bu Siti Fadilah menyampaikan dukungan yang luar biasa. Ya sudah. Jadi operasi prosedur ini tidak berbayar, dokter pun mau rumah sakit, terus obat-obatan kita adakan, kita usahakan. Jadi Lisa nggak keluar uang untuk semua proses operasi ya, pemulihan ini ya. Tidak. Oke, terus kalau tadi tantangan dari ilmu kedokteran ini Ya. untuk melakukan face off Iya, tadi. iya. Nah itu bisa cerita itu soal Iya. akhirnya apa istilahnya konsep atau cara atau apa yang dipakai ini? Iya. Jadi prosedur free flap itu sebenarnya sudah established di dunia kedokteran dalam bidang bedah mikro. Namun tidak sebesar itu. Nah, ini saya sangat menghargai dan memuji luar biasa pada Bang Andi ini. Ingat 17 tahun yang lalu itu kita dari desain Argentina terbalik dari luar biasa. Saya aja udah lupa 17. Karena dulu itu yang dipersoalkan iya, apa karena modelnya. yang dari Argentina itu letak mata dan hidung dan mulut di bawah, terus kemudian kita putarkan. Kalau ini sama persis posisinya atas dan pembuluh darahnya dari punggung. Ada 2 sumber pembuluh darah di sana, terus jadi waktu ngambil tinggal di ini. Kenapa? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena ada bekas air keras yang mengalir di sini. Jadi flap ini nggak murni bersih. Jadi kita waktu itu pikir taruh di mana ya bekas ini. Jadi kita pikir kalau taruh di atas mungkin bisa ketutup rambut gitu. Karena kalau di sini ada bekas aliran tuh nggak bagus. Jadi kita harapkan daerah sini bersih. Jadi kita puter modifikasi dari cara Argentina. Dan itu secara teknis sebenarnya tidak ada perbedaan karena intinya adalah menyambung pembuluh darah secara bedah mikro, mempertemukan pembuluh darah dari punggung dengan pembuluh darah dari wajah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seandainya di punggungnya Lisa itu nggak bisa dipakai karena ada juga air keras yang ke sana, ini bisa pakai jaringan orang lain nggak? Ya, dalam ilmu kedokteran dimungkinkan kita memakai kadaver, Ya. tapi namanya bukan free flap atau bedah mikro, tapi adalah transplant dari wajah yang lain dipindahkan ke situ. Sebenarnya yang sesungguhnya yang face off itu, karena face off itu wajah orang lain, bukan wajah yang bersangkutan. Jadi struktur yang lain dipindahkan ke situ menjadi struktur baru, tapi namanya itu satu transplant perlu berbagai dukungan yang cukup kuat karena biasanya penolakan. Jadi belum tentu cocok Belum ya. tentu cocok. Dalam operasi cangkok dan gitu biasanya kan dicari yang sama persis dari Betul, saudaranya betul, dari itu gitu ya. betul. Ini sama Ya, kasusnya. tapi kalau untuk Lisa karena jaringan tubuhnya sendiri itu tingkat keberhasilan tinggi. Hanya kita menghadapi suatu problema bahwa kita harus melakukan rekonstruksi. Mungkin Bang Adi nanti sebenarnya bisa lihat di gambar. Jadi Lisa itu sebenarnya setelah kita kupas seluruh wajahnya, kita ambil dari punggung itu flat. Kan ya kayak kita lempengan itu turun ya gini, udah langsung begini, tinggal kita lubangin matanya di sini, hidungnya di sini, mulutnya di sini. Nah, yang susah adalah menata kemudian. Jadi kalau begitu ditempel, ya kalau bentuknya kita nggak pertimbangkan secara estetik, ya sudah selesai. Mungkin 1-2 minggu kemudian sembuh, tapi kan wajah jaringan yang flat, nggak ada hidung, nggak ada tonjolan-tonjolan.
Nah, itulah yang perlu makan waktu panjang yang sebenarnya tidak kita perkirakan sebelumnya, bahwa ada kompleksitas struktur wajah tuh penuh dengan variasi, maju mundur. Kalau daerah-daerah lain kita free flap nggak mikir, gitu tempel. 4 kali operasi itu maksimal Oh iya, gitu ya. 2-3 kali, misalnya dari paha kita tempel leher karena dia kontraktur. Sudah 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi kita tipiskan, bagus, sudah nggak mikir lain. Kalau ini kontur, membuat garis senyum saja ini, membuat ala nasi ini, waduh, itu memang kita nggak sanggup lah mencontoh ciptaan Tuhan tuh jauh-jauh sama sekali. Iya, sehebat apapun kita ya. Iya. Lisa, waktu ditawarin mau lihat wajahmu, kamu bilang nggak mau, kenapa? Kamu udah kebayang atau? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi, masih bersama Lisa dan Prof. David. Nah, kalau dilihat dari tingkat keparahan ini, Prof. Kalau ukurannya 1 sampai 10, Lisa ini di dalam ilmu kedokteran yang di dunia ini ya, itu tingkatannya berapa? Ya, jadi kerusakan yang didapat dari Lisa adalah struktur permukaan. Jadi kulit dan struktur di bawahnya sedikit. Jadi tidak sampai struktur tulang, struktur otot, tidak. Jadi kalau kita bilang keparahan, kita bisa bilang di 5 atau 6 dari 10 skor. Oke, tapi apa yang membuat kasus Lisa jadi spesial di ilmu kedokteran? Kalau dilihat dari kesulitan, memang kalau bilang struktur yang rusak itu hanya permukaan, tapi karena rekonstruksinya menggunakan suatu struktur yang tebal, tidak tipis, tidak mengikuti kontur, jadi menjadi flat, menata kontur, bagaimana hidung supaya menonjol, bagaimana mulut ini biar bisa muncul kembali, matanya kembali bisa muncul dan rata, dan ada tonjolan di situ, di sini ada cekungan di sini, ini ada tonjolan di sini, itu yang membuat angkanya mendekati 10 kesulitan. Berarti tingkat kesulitannya tinggi sekali Ya. itu ya. Jadi kalau ini bagaimana menata kembali struktur-struktur yang Kayak ada, seniman aja mengukir kembali gitu ya. kembali. Untuk sementara 18 kali hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita waktu itu berpikir yang penting Lisa bisa kembali ke kehidupan sosialnya, walaupun tidak dengan kesempurnaan, tapi yang penting yang membuat kita bahagia bahwa dia bisa bergaul dengan banyak orang, kemudian bahkan orang-orang itu selebriti, kemudian dia bisa berusaha, setiap pameran, setiap ada event kedokteran, beliau selalu ada dengan mejanya. Nah itu membuat kita bahagia, senang bahwa sebenarnya tercapailah tujuan kita bahwa mengembalikan Lisa pada kehidupan sosialnya. Tapi begitu kita memperhatikan struktur-struktur wajahnya, banyak PR yang perlu dilakukan. Oke. Apalagi Anda ahli estetika ya. Yeah. Ini masih bisa dibikin lebih sempurna lah ya, betul. lebih cantik gitu ya. Betul. Baik, kita panggil Dr. Nalini ya. Baik. Untuk cerita. Ya, Dr. Nalini Murdi. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Iya. Halo, apa kabar? apa kabar? Ketemu. Baik, alhamdulillah. Jangan bosan. Iya. Oke, silakan duduk. Dokter Nalini, tadi kita udah bicara bagaimana proses penyembuhan dengan operasi-operasi secara fisik ya. Nah, yang sekarang kita ingin tahu juga bagian psikologinya ini. Bagaimana Lisa pada awal bertemu dengan Anda melihat persoalan apa yang paling terlihat dari Lisa secara emosional ya, secara psikologinya waktu itu. Bagaimana kondisinya? Ya, pada saat itu saya bertemu dengan seorang perempuan muda, usia 22 ya, Liz ya, pada saat itu. Yang secara kejiwaan juga belum matang. Dan kemudian pemalu, sangat rendah diri pada saat itu. Dan ketika saya ditugasi, saya kan masuk di dalam tim bedah plastik itu tadi. Dan saya tanya,
sudah tahu apa tujuannya untuk dioperasi itu, kemudian apa yang kamu harapkan setelah operasi. Jadi ini sebelum operasi sebelum berlangsung? operasi justru. Itu adalah pekerjaan saya yang utama sebetulnya. Saya kan nggak tahu ada apa-apa di balik itu gitu. Iya. Jadi pada saat itu saya hanya mengeksplorasi supaya antara ekspektasinya dia, harapannya dia itu mendekati kenyataan yang ditemui dia. Jadi meskipun saya juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan operasi 18 kali gitu. Saya nggak pernah berpikir. Saya pikir ya 2-3 kali gitu ya. Terus saya menanyakan kira-kira fantasinya dia ingin jadi apa. Saya tidak mau bahwa kemudian dia berfantasi setelah operasi selesai dan kemudian dia melihat wajah seorang Luna Maya misalnya. Dan itu akan sangat-sangat mengecewakan. Jadi justru berbahaya buat berbahaya buat ya. dia gitu kan. Itu menjadi pekerjaan saya untuk bagaimana mendekatkan antara ekspektasi dengan kenyataan yang akan dia temui nantinya setelah operasi. Dan betul-betul untung saya pada saat itu sudah melakukan sesuatu yang on the right track gitu ya. Karena setelah operasi saya pun juga kaget, jujur saja. Saya baru pernah melihat operasi seperti itu di mana wajahnya seperti bakpao. Jadi ada bakpao ditempel ke wajahnya gitu. Ini operasi pertama, kedua operasi di awal-awal ya. Di awal-awal gitu. Terus? Jadi ya untung saya sudah seperti itu. Jadi saat setelah operasi itu selama sebulan ya mungkin ya sekitar segitu saya tidak pernah memberikan cermin, tidak boleh ada yang memberikan cermin ke dia. Oh, jadi setelah operasi 1 bulan kemudian nggak boleh ngaca? Nggak boleh ada yang memberikan cermin. Jadi di kamar mandi pun ketika dia sudah jalan, saya sudah bilang bahwa ambil yang semua cermin-cermin harus dikeluarkan jauh dari Lisa. Iya betul, karena saya Kenapa harus melakukan begitu? Ya, saya harus melakukan desensitisasi namanya. Apa ya itu? Kan? Desensitisasi adalah pengenalan dia secara perlahan-lahan, secara bertahap bahwa itu jauh dari ekspektasimu. Itu yang saya harapkan karena pada saat itu kan 28 Maret 2006 ya. Yeah. Dia masuk 17 Maret 2006, jadi ada beberapa hari saya bertemu dengan Lisa dan itu ternyata drama itu dan siapa pelakunya itu saya temukan 2 hari sebelum dia operasi, tapi saya pending dulu. Saya tidak mau mengurusi itu. Ini tahu peristiwa KDRT itu setelah menggali cerita dari Lisa atau? Karena dia tidak konsisten. Oke, jadi waktu itu Lisa terguncang dan sedang menyembunyikan sesuatu ya? Iya, termasuk pelakunya juga kucing-kucingan dengan saya. Setiap kali saya datang dia pergi, setiap kali saya datang dan begitu gitu. Itu pekerjaan saya pada saat itu sebetulnya hanya untuk mendekatkan ekspektasinya dia dengan realita, itu tugas utama saya. Tapi kemudian dalam perjalanan, setiap hari saya mengunjungi dia, lama-lama insting saya sebagai seorang psikiater mulai tersentuh gitu. Ada apa? Karena dia setiap hari, kenapa dia disiram air keras itu berganti-ganti ceritanya. Jadi tidak konsisten. Jadi lama-lama ada yang ditutupi, saya meraba ada yang sesuatu yang ditutupi. 2 hari sebelum dia hari operasi, akhirnya saya tembak. Apakah suamimu? Baru dia nangis dan dia menceritakan yang sebenarnya. Ya insting saya aja sebagai seorang psikiater gitu. Setelah bergaul dia selama 10 hari, itu jadi bisa. Dan kemudian saya keep. Sebetulnya pada saat itu saya sudah dikejar-kejar oleh wartawan, jurnalis. Ada tapi apa, terus, siapa, bagaimana gitu ya? Iya. Tapi saya waktu itu terus lari. Saya pada saat itu ke Singapura kalau nggak salah. Sampai Metro TV juga telepon. Jadi para dokter juga hari itu tidak tahu atau sudah tahu tapi sama-sama menyimpan rahasia ini? Saya hanya bilang sama Dr. Urip almarhum sama ketua tim. Mungkin pada saat itu Dr. David, Prof. Ding. Prof. Saifuddin. Prof. Saifuddin Nur adalah ketua tim, saya juru bicara dan tim teknis operasi bedah plastik ya. Hanya 2 orang yang saya kasih tahu, tapi saya sudah bilang
keep Jangan sampai silent. bocor ke Iya, pers atau ke masyarakat. siapapun ya. Kalau Saya- bocor apa yang Anda khawatirkan? Operasinya. Saya Karena takut, pasti ada persoalan hukum ya di sini nanti kalau itu iya, muncul ke pasti permukaan. polisi akan intervensi Jadi kan. kacau ini nanti, Iya. ketenangan Lisa akan terganggu. Betul. Oke, jadi itu Dan yang Anda jaga. saya semakin tidak pernah ketemu dengan suaminya Oke. selama sudah terbuka gitu. Dan itu ada masalah legal, masalah hukum, masalah media dan sebagainya. Akhirnya saya pun juga pergi, terus dia operasi dengan selamat gitu ya. Tapi jujur aja saya juga kaget melihat dia pertama kali pos operasi. Oke, yang bakpao itu ya, Iya. wajah bakpao istilahnya ya. Ya, labu Halloween. Iya, vlog, Iya, gitu. templok gitu ya. Belum ada ukir-ukiran itu Belum tadi. Oke, karena yang saya bayangkan kan ini waktu datang kan disiram itu kan udah kering kan. Iya, kering. Nah kan nggak mungkin ditempel begitu aja bisa Iya. bersatu kan. Iya. Itu ya pasti ada proses Iya. yang menyakitkan juga ya. Oh, Jadi iya. ini bius total ini ya. Bius total, harus. Operasinya juga sekitar Lama. 18 jam. 18 jam. Operasi pertama 18 Iya. jam 18 jam. untuk menempel punggung tadi itu. Iya. Yang lama adalah menyambung pembuluh darah yang berasal dari punggung disambungkan dengan pembuluh darah yang kecil dengan operasi bedah mikro, dan operasinya ada di dalam slide, itu operasi dengan mikroskop. Jadi waktu operasi Lisa itu ada operasi yang tanpa mikroskop, mengambil kulit dari punggung, mengelupaskan ini semua. Jadi wajah Lisa mungkin kalau pernah dibayangkan film Mumi 2 kalau waktu dia berproses, kalau dia habis bunuh orang mukanya nambah Jadi posisinya adalah struktur otot saja tanpa kulit. Jadi memang ada mata, ada bibir, jadi terkelupas semua, dan itu yang kita tempelkan kulit punggung. Baik, kembali ke soal cermin ini. Jadi berapa lama setelah proses operasi baru Anda mengizinkan Lisa melihat cermin? Sekitar sebulan. Jadi saya melihat dulu kesiapannya. Sehingga akhirnya saya tawarkan, apakah kamu ingin melihat wajahmu? Pertama-tama ternyata enggak. Dia enggak kepengen juga gitu. Tapi lama-lama terus akhirnya dia ingin melihat. Terus saya kasih cerminnya itu dari mulai cermin kecil. agak besar sampai besar gitu. Tunggu Lisa, waktu ditawarin mau lihat wajahmu, kamu bilang nggak mau, kenapa? Kamu udah kebayang atau? Udah kebayang sih. Karena kan kayak beda banget nih, bukan Karena yang- kamu bisa meraba kan ya? Iya bisa. Nggak ada hidung, nggak ada. Ini saya pegang kok kayak gini gitu. Tebel banget, terus kan aneh banget kayaknya gitu kan. Jadi kamu nggak mau lihat wajahmu waktu itu ya? Masih belum. Terus kenapa akhirnya kamu mau? Ya mau nggak mau kan nanti juga saya akan melihat gitu. Jadi ya udahlah aku Reaksi pertamamu waktu ngelihat? aku sudah ada di bayangan sih, cuman oh ya udahlah ini dulu kayak gitu, nggak apa-apa nanti diperbaiki kayak gitu. Tuh. Ada satu perjalanan hidup yang mungkin menguatkan, sejak tersiram sampai struktur jaringannya sembuh sendiri, dia merawat dirinya sendiri. Ya, sedikit kembali ke belakang Lisa. Kamu kan nggak berani ke dokter, nggak berani ke rumah sakit karena kamu tidak mau ada kekerasan dalam rumah tangga ini muncul ke permukaan ya, diketahui masyarakat. Nah, artinya kamu, apa yang membuat kamu bisa bertahan untuk merawat dirimu sendiri seperti yang diceritakan Prof. David tadi? Ya awalnya sih saya nggak mikir apa-apa, tak pikir kalau setelah ini kan pertama hitam kayak gitu kan, setelah dibakar kesiram Disiram. itu kan hitam. Tak pikir setelah ininya mengelupas gitu akan balik lagi ke kulit gitu. Saya pikir cuman simple kayak gitu sih. Jadi saya ya udahlah ntar kan sembuh-sembuh sendiri, nanti bisa balik lagi gitu. Saya Tapi nggak itu kan berpikir sakit macam-macam. yang luar biasa itu, kamu bisa tahan? Kalau sakitnya udah enggak sih, Prof. Walaupun ini luka semua kan memerah Iya. gitu, tapi luka, tapi ya waktu itu saya nggak ada kayak kuman-kuman gitu, nggak tahu, pokoknya bisa sembuh antara 4 bulanan kayak gitu. Oke. Karena di dalam rumah terus. Kalau wajah orang dari waktu ke waktu akan menua dan keriput. Iya. Nah, dengan tambalan dari punggung gini, apakah Lisa nanti wajahnya akan keriput atau tidak? Karena di dalam rumah terus. Iya. Karena di dalam rumah terus. Iya. Karena kamu bisa merasakan
Nah, kembali ke Prof. David dulu. Iya. Ini pertanyaan kelihatan konyol. Saya minta maaf tertawa ya. Tapi bukan ada maksud tidak baik. Iya. Tapi ini pertanyaan yang menurut saya konyol, tapi mungkin perlu dijawab ini. Iya. Kalau wajah orang dari waktu ke waktu akan menua dan keriput. Iya. Nah, dengan tambalan dari punggung gini, apakah Lisa nanti wajahnya akan keriput atau tidak? Iya. Pertama saya jelaskan bagaimana seseorang bisa keriput. Biasanya kulit dengan bertambah usia, kolagen yang memberikan kekuatan kekencangan pada kulit itu berkurang. Ditambah struktur otot di bawahnya. Jadi kulit yang kendor ditarik otot, timbullah keriput-keriput yang banyak. Nah, Lisa ini struktur kulitnya adalah kulit yang tebal, yang sudah ditipiskan. Dan di bawah struktur kulit itu ada jaringan fibrotik, itu seperti jaringan ikat. Sehingga otot dengan kulit itu relatif tidak tersambung langsung. Dan Lisa sepertinya dari 9 tahun yang lalu sejak keluar, ini nggak berubah. Bahkan lebih bagus dalam pengertian kualitas kulitnya jauh lebih bagus. Dan kita nggak lihat satu kerutan pun. Ya mungkin mudah-mudahan itu bagian dari proses, dia nggak akan kelihatan tua untuk beberapa saat. Karena keriput-keriput itu nggak akan muncul. Kalau dalam ilmu kedokteran ya, menghadapi kasus Lisa ini, apa tantangan atau pelajaran yang bisa kita petik ini? Di mana-mana selalu finishing lebih susah dibandingkan proses-proses awal. Jadi ini sentuhan-sentuhan kecil ini kita hanya tinggal bermain di milimeter. Bagaimana ini misalnya ini bibirnya yang sebelah aspek kanan kok kelihatan lebih tebal dan ketarik ke bawah. Ini harus dibuat supaya sama permukaannya. Terus kemudian cuping hidungnya nggak terlalu kelihatan. Bagaimana supaya itu lebih menonjol. Tuberkulum bibir jadi tonjolan di sini kurang menonjol, itu harus ditambahi dengan kulit dan lemak sehingga dia seperti orang pada umumnya bahwa bibir daerah tengah ini selalu lebih menonjol. Kalau Lisa kan sedikit mengecil. Nah, sentuhan-sentuhan kecil itu yang nanti akan menjadi Tapi ini operasinya operasi besar atau operasi kecil? Kecil. Dan Lisa juga kecil dibandingkan dengan operasi yang lalu. Itu nggak ada apa-apanya. Artinya ini tidak lebih menyakitkan daripada operasi yang sebelum-sebelumnya. Iya, sangat-sangat tidak. Ini hanya tinggal sentuhan kecil dan Lisa juga udah pesan jangan operasi yang besar-besaran, yang kecil-kecil yang kira-kira dapat membuat lebih baik walaupun kecil-kecil tapi akan menunjuk lebih baik dibandingkan operasi yang dramatis yang lalu, yang heroik kita lakukan pada masa-masa lalu, perlu rawat inap dan bahkan Lisa bilang kalau bisa rawat jalan saja. Oke, Jadi itu dimungkinkan. Mungkinkan. Baik, jadi ini penyempurnaan ya untuk Lisa, walaupun tadi memang mengganggu sedikit fungsi. Tapi itu bisa diatasi tanpa operasi yang akan membuat kita nggak tega, nggak mentolo gitu loh orang Surabaya bilang ya. Oke, kembali ke Dokter Nanini. Jadi berapa lama Anda mendampingi Lisa dari awal sampai akhirnya Anda bilang dia bisa mulai mandiri dan bisa bergaul dengan masyarakat? Itu berapa lama? Sekitar 8 tahun, Lis ya. Oh, jadi selama itu pula Anda mendampingi terus itu 3 tahun saya yang ke burn unit ya, ke unit luka bakar di bedah plastik. Kemudian dipindah setelah sudah lebih baik, sudah bisa bersosialisasi gitu. Pindah ke saya, ke tempat saya. Jadi di bagian psikiatri Rumah Sakit Dr. Sutomo pada saat itu, dan kamarnya dia deketan dengan kamar saya, kantor saya, gitu. Jadi setiap hari atau kapanpun dia bisa ke kamar saya, disitulah saya mulai. Jadi tujuan akhirnya adalah pemberdayaan, empowerment. Jadi memberdayakan dia, bagaimana dia nantinya bisa bersosialisasi ke masyarakat. Gak mungkin dia tinggal di rumah sakit terus. Bagaimana dia hidup di masyarakat, dan saya berusaha mencari keluarganya untuk mendekatkan. Tapi sayang memang karena latar belakangnya adalah dysfunctional family, keluarga yang perpecah belah gitu ya. Akhirnya saya hanya memberikan modalitas pada dia. Yang terakhir adalah untuk pemberdayaannya, saya tahu potensi dia.
Yang bagus itu di samping dia seorang yang tabah dan kuat terhadap penderitaan, tapi dia juga seorang pekerja keras. Itu yang saya tahu. Dia tekun dan pekerja keras. Jadi bisa dibayangkan waktu itu dia sudah mulai membuat mani-mani, kalung-kalung dan sebagai aksesoris itu dengan mata yang ngintip sebetulnya. Matanya tuh hanya melihat sedikit. Belum tapi, seperti sekarang ya? Iya, belum. Tapi dia sudah seperti itu dan dia tuh memang latar belakangnya dia jualan klepon waktu di Pandaan, terus kemudian waktu dengan pernikahan itu, dan dia satu hal adalah saya beritahukan bahwa dia adalah seorang korban dari women trafficking itu, yang mengantarkan dia akhirnya pada penderitaan. Dan kalau ada orang di luar ngomong, oh dia dari masa lalu yang kelam, iya memang karena dia adalah korban. Jangan pernah kita menyalahkan pada korban. Korban adalah orang yang kita bela dan dia harus speak up, harus bicara. Dan kemudian saya ajari dia karena dia punya potensi seorang pekerja keras dan realistis gitu. Dia melihat setiap hari saya. Sehingga pada suatu saat dia sendiri punya kesimpulan. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus usaha keras, harus bekerja keras. Gak bisa instan. Seperti yang dia dulu impikan atau punya bayangan pada saat remajanya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus bekerja keras. Dan secara teoritis saya pernah membaca bahwa itu adalah bagian dari cognitive behavior terapinya, bahwa seseorang yang sudah terbangun pola suatu role model yang negatif dan akhirnya mengantarkan dia karena kemiskinan, pola asuh maupun pendidikan yang rendah membuat dia itu adalah menjadi seperti itu, maka harus saya bangun kembali dan dia harus dihadapkan dekat dengan seorang role model baru minimal 4 tahun. Jadi saya pikir ketika dia bersama saya di bagian saya, kamarnya di samping saya 5 tahun, itu kemudian saya merasa sudah cukup untuk melepaskan dia keluar. 5 tahun, ya. Baru Anda percaya dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat? Iya, sambil kan ada terapi okupasi. Apa Dan itu? Dia les-les ya, pada saat itu les melukis, menjahit dan dia membuat aksesoris, mulai belajar dan dia bersosialisasi dan dengan orang-orang. Satu hal yang saya khawatir pada saat itu adalah ketika mulai bersosialisasi, tidak setiap orang kan suka dengan kita. Dan itu saya betul-betul menyiapkan dia bahwa tidak harus semua orang suka sama kita. Ada orang-orang yang tidak suka sama kita dan itu biasa. Itu. Disitulah sebetulnya saya betul-betul memompa dia dengan semangat. It's okay. Jadi kalau kamu punya tujuan, kamu punya mimpi, tetaplah bermimpi sampai menjadi kenyataan. Dan jangan pedulikan omongan orang lain yang negatif. Dan mungkin sampai sekarang juga ada dan itu kan wajar. Itu adalah manusiawi. Gitu. Apalagi di dunia ini kan orang menghargai orang biasanya dari kemasan ya, fisik, tampilan. Jadi begitu ada orang yang sedikit kurang, orang agak menjauh atau memberi penghakiman ya. Ya, penghakiman itu lebih yang paling berat. Iya, baik. Betul. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena nanti saya mau tahu juga nih Lisa, karena ini Lisa pakai aksesori itu buatan Lisa juga? Iya, ini bikinan saya sendiri. Jadi bisnisnya sekarang model seperti itu? Iya, di bidang aksesoris. Oke, nanti cerita ya. Sekarang kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Dewi Sandra. Bikin sendiri. Makasih banyak. Aduh, senang-senang. Prof. David, Lisa udah meminta, jadi tinggal tunggu waktunya operasi berikutnya ya. Iya. Oke, nanti difasilitasi oleh Prof. David ya, untuk ngajak teman-teman lain, mungkin junior ya. Ya, atau sebenarnya ini bukan operasi berat, jadi sebenarnya berapa orang ini yang dibutuhkan, berapa kalian? Ya, kemarin sudah kita kumpulkan para
ahli berat plastik muda nih kita untuk berikutnya bisa kita lakukan upaya nanti mungkin pertengahan September kita program lagi. Nah, jadi Lisa, nanti setelah operasi itu kita ketemu lagi. Oke, sebelum ke Dokter Nalini ya, Lisa. Jadi kalau boleh tahu ya, ini perjalanan hidupmu kan. Tadi sempat diceritakan sedikit bahwa kamu sudah mulai punya kegiatan usaha. Terus bagaimana awal mulanya sampai kemudian kamu mulai melihat ini ada peluang karena kamu punya keterampilan untuk membuat aksesori ini? Sebenarnya sudah waktu di rumah sakit itu kan saya sudah mulai tahun 2000 ya mungkin 10 atau 11 itu. Dan jadi udah dijual itu, mulai buat? Udah, saya di rumah sakit juga jualan. Oh, oke. Ikut basar waktu. Jadi dalam kondisi dioperasi pun udah jualan. Masih pasien itu saya ikut basar ya Dok ya. Waktu itu masih ada setahun 2 kali gitu. Basar di rumah sakit. Ya masih, tapi di area rumah sakit. Modalnya dari mana waktu itu? Pertama dikasih Dokter Nalini, terus setelah itu saya puter terus kayaknya lumayan itu saya puter-puterin aja. Bisnisnya berkembang. Oke, jadi apa keterampilanmu ini bikin apa sebenarnya nih? Itu kamu bawa apa itu? Iya ini, saya sih suka ini kayak perhiasan pernak-pernik wanita seperti kalung kayak gini-gini kayak bros gini. Oh, kasih lihat di kamera. Oh, ini hampir sama ya, dengan yang kamu ini pakai sama kayak ya? gini. Terus? Memang kalau ini saya suka bikin. Nggak tahu ini kayak. Kamu bikin sendiri atau suruh orang? Bikin sendiri. Oh. Kalau yang kayak gini kan simple kayak cuman madu-maduin aja. Oh. Tapi kadang kalau harus ini sih. Kalau yang ini kan ngerangkai kayak di gini. Kayak gitu. Memang suka kayak yang bikin kayak gini. Aku lihat ada yang agak rumit ya kamu buatnya ya. Iya, kalau yang zaman dulu malah lebih rumit. Dapat kayak monte Jepang gitu, bikin gelang-gelang itu rumit sekali itu. Cuman sekarang agak nggak terlalu bikin yang kayak gitu. Jadi siapa yang beli nih? Kalau biasanya kan saya ikut di event. Iya. Event kayak kedokteran atau Simposium kongres. kayak gitu. Oke, terus kadang di Dharma Wanita Jawa Timur kayak gitu, organisasi kewanitaan pokoknya yang berbau wanita gitu. Pameran. Iya kan, masa pria pakai itu. Iya gitu. Tapi ada buat pria juga nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, Khusus nggak ini perlu diurus pria ini. semua Nah, kamu jual harga berapa itu? Dari berapa sampai berapa yang paling mahal kalau itu? yang paling murah sih ya ada 50.000 atau di bawahnya. Atau kalau yang mahal paling ya sekarang ini paling di bawah 1 juta, cuman tergantung bahannya aja yang dipakai. Bahannya. Gitu. Oke, punya karyawan yang untuk bikin atau kamu betul-betul sendirian aja? Waktu sebelum pandemi itu kan ada yang bantuin, tapi setelah pandemi kan masih harus pelan-pelan ini masih belum jadi stabil. pandemi kamu terdampak juga ya? Terdampak itu 2,5 tahun masih nggak ada event, jadi berhenti dulu waktu pandemi. Oke, tapi dengan bisnis ini kamu bisa tanda kutip hidup layak gitu ya? Alhamdulillah sebelum pandemi itu berjalan lancar. Oh, sesudah pandemi? Sudah agak pandemi. terseok-seok. Ya semua orang Masih kena orang itu mungkin ya. masih belum pengen gaya atau gimana gitu. Masih Duitnya pengen. habis buat urusan COVID ya. Iya. Oke, tapi ini masih ada upaya untuk bangkit ya. Iya, Jadi kamu masih kayak perlu step by step gitu. masih ingin terus menekuni ini Iya, ya? masih. Mungkin ada bidang lain yang perlu saya kembangkan lagi. Apa kayak, misalnya kamu kayak- pernah terpikirkan apa? kayak batik-batik, baju-baju kayak gitu-gitu. Apa, mendesain atau Iya, jualan aja sih. jualan batik gitu ya? Menambah gitu. Aksesori. Iya. Kamu sekarang tidak punya masalah bersosialisasi dengan masyarakat? Tidak ada. Itu kalau ada nggak orang yang menyakiti hatimu dengan kaget lihat wajahmu terus minggir kayaknya menjauh gitu? Selama ini sih nggak ada yang seperti itu. Paling cuman kayak pengen, itu kenapa Mbak mukanya, mungkin kalau yang nggak tahu Iya. saya gitu kan, itu kenapa Mbak, habis kenapa kayak gitu, cuman Oke, tanya-tanya cuma kayak kamu gitu. nggak tersinggung itu? Enggak, Maaf, ini rambutmu asli? asli. Oke, jadi tidak ikut rusak karena Tidak. waktu itu disiram air keras Iya, ya? masih bagus Oke. ininya. Pertanyaan pasti banyak orang juga ingin saya tanyakan ini. Apakah masih ada keinginan untuk berkeluarga, menikah lagi gitu? Saya sih kayak pengen lebih mandiri dulu secara
mungkin ada perlu yang diriku yang perlu dikembangkan lagi atau usaha kayak gitu. Saya Oke, jadi fokus kamu di masih situ. fokus untuk itu ya? Iya. Tidak mikirin pasangan hidup? Belum, Oke, belum ya, bukan berarti tidak ya? belum Iya. tahu. Belum tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Iya. Oke, nah Dr. Nalini, bagaimana kita harus bersikap pada orang-orang yang mengalami peristiwa seperti Lisa, apalagi ada masalah di fisiknya? Itu masyarakat atau orang per orang harus bagaimana sebenarnya? Kadang orang bukan bermaksud jahat, tapi tidak mengerti bagaimana pendekatan pada korban-korban kekerasan seperti ini. Jadi harusnya bagaimana? Ya, yang itu seperti contoh yang saya lakukan pada Lisa ya. Ketika kita menghadapi orang banyak, itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lebih baik fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah bersama saya selama 8 tahun itu juga mulai saya latih untuk meningkatkan self-esteem-nya. Jadi citra dirinya dia, siapa saya adalah segenap dengan satu paket kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan kita tentu saja, dan kita terima semuanya sambil kita perbaiki mana yang kurang dan sebagainya. Sekali lagi kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan kalau ada orang yang suka tentu ada orang yang tidak suka, itu adalah realita hidup. Dan kemudian yang kedua adalah saya ajari untuk bagaimana berkomunikasi secara asertif. Secara asertif artinya bisa mengekspresikan apa yang kita sukai, kita inginkan, tapi juga bisa mengekspresikan apa yang kita tidak setuju, bisa menolak dengan cara yang baik, dengan terus terang, dengan jujur, dengan sopan, bijaksana. Itulah yang saya ajarkan pada dia sehingga dia sekarang itu bisa memutuskan. Saya tidak bisa misalnya tim Metro TV Kick Andy, tolong dong Lisa harus merayu dia. Saya nggak mau. Jadi saya persilahkan untuk dia yang memutuskan, bukan saya. Jadi terima kasih Lisa ya, udah mau diundang ke sini. Karena bisa aja dia bilang tidak mau. Baik, karena cerita tentang Lisa ini kan membangkitkan semangat banyak orang-orang, terutama perempuan ya, yang mungkin mengalami hal yang sama. Kalau Lisa aja bisa bertahan dan bahkan berkembang, harusnya semua orang juga bisa seperti itu ya. Jadi terima kasih Lisa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Prof. David, ya, Dr. Nalini. Tapi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Dewi Sandra. Aduh. Apa kabar? Tadi udah Ini tamu yang diundang spesial artis. untuk ketemu. Dokter Ya. Bang Andi. Apa kabar Dewi Alhamdulillah, Sandra? I'm good. Lama nggak ketemu. Iya, makasih Bang diundang. Saya yang berterima kasih karena Dewi Sandra diundang ini untuk memberi pesan yang kuat kepada semua perempuan di dunia. Berat banget. Jadi Dewi Sandra adalah brand ambassador dari Wardah. Nah, teman-teman Wardah mengutus Dewi Sandra ke sini karena ada cerita yang menarik. Nah, setelah kamu kan tadi dengerin kan ya, diam-diam dengerin. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu jadikan catatan dari cerita Lisa ini? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, terima kasih Lisa sudah mau kembali lagi ke acara Kick Andy. Jadi kita bisa dengar your proses, perjalanannya, perjuangannya. Dan mungkin yang Dewi tangkap adalah Allah tuh benar-benar sayang ya sama sosok ini. Benar-benar diberikan kesempatan yang mungkin tadinya kita dengar coming from a dysfunctional family mungkin, terus ada kekerasan di rumah. Tapi yang aku lihat hari ini adalah, ya Allah Lisa ini dikelilingin sama orang-orang yang benar-benar sayang. Ada Dokter David, ada Dokter Nali yang kelihatan tulus banget ya. Maksudnya untuk menangani sebuah kasus sekian tahun dan mereka tetap on point, mereka jaga semuanya. For sure, Allah sayang banget sama Lisa, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari hati yang paling dalam while I was watching you, selama aku nonton dan mendengarkan, you are hope. Kamu adalah harapan untuk banyak orang. Dan insya Allah kita juga ingin memberikan tanda sayang
tanda Oke. apresiasi, Apakah itu? tanda hormat juga dari kita untuk Oke, Lisa. mana? Semoga berkenan. Iya. Alhamdulillah. Oke, dari Wardah berupa 50 juta rupiah. Jualan batik bisa. Wah, ini. Iya. Mbak Dewi. Oke, jadi Semoga tapi apa harapannya dengan dukungan dengan tanda kasih sayang ini, apa yang diharapkan dari Wardah ini? Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini just the beginning, Bang. Wardah itu sangat cinta dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Karena di Indonesia itu kan banyak sekali sosok-sosok yang butuh figur, role model. Hari ini Lisa adalah role model yang clear, jelas, sudah melewati proses yang luar biasa, sudah membuktikan bahwa kata orang nggak bisa, tapi kalau kita punya ketekatan, kita punya keinginan, kesungguhan, terjadi. Ini sosok yang real, yang menunjukkan kita bahwa nothing is impossible selama kita percaya, kita punya keimanan kepada Tuhan, kita lebih dekat lagi, lebih baik lagi, dan saya yakin akan ada banyak hal-hal menarik lagi yang akan lahir dari Lisa, dan Lisa juga bisa melahirkan mungkin sosok-sosok wanita lain lagi di sana yang butuh role model, and you are the brave beauty, insya Allah. Ya, Masya Allah, jangan Lisa. nangis. Jangan nangis. Itu apa? Bikin sendiri. Makasih banyak. Aduh, senang-senang. Saya yang lebih senang, doain saya ya bisa Amin. sekuat, you're just so positive, Masya Allah. Terima kasih. Makasih atas dukungannya. Jadi terima kasih Dewi terima Sandra, kasih. thank you Bang. untuk Wardah. Baik, itu tadi cerita tentang Lisa yang 12 tahun lalu pernah tampil di KKND, dan kembali kita bisa lihat semangat yang dibawa oleh Lisa yang membesarkan hati siapapun perempuan yang juga mengalami mungkin peristiwa yang hampir sama dengan Lisa. Ayo tetap semangat dan bangkit. Dan bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena kita akan tayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda juga yang tergerak hatinya untuk berbuat baik tapi tidak tahu bagaimana caranya, maka Anda bisa membantu sosok Maria Yeti yang beberapa kali mau bunuh diri karena menderita bipolar. Tapi kemudian dia bertemu dengan anak-anak penyandang disabilitas di Papua yang mengubah hidupnya. Dia merasa hidupnya akan lebih berguna jika dia membantu teman-teman penyandang disabilitas. Dengan dana dan upaya sendiri, dia membuat satu kegiatan di Papua untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas. Tapi tentu saja dia membutuhkan dukungan kita semua agar kegiatan dia membantu penyandang disabilitas ini bisa lebih besar, lebih bermanfaat, dan tentu lebih sempurna. Nah, bagi Anda yang tergerak hatinya, Anda bisa membantu lewat benihbaik.com dengan klik link yang ada di layar ini. Sekali lagi, semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV,